Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim wa majid ala sayyidina wa maulana Muhammadin an-nur as-sari wal madad al-jari وجمعنا به في كل الأطوار وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Al-Mukarramun, dani-dani bapak-bapak kepala madrasah yang dia hormati dan muliakan. Al-Mukarramun, bapak-bapak para asatid, bapak-bapak dan ibu guru yang dia hormati dan muliakan pula. Seluruh para santri, putra dan putri yang kami banggakan dan insyaallah doakan, mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang sukses. Mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang berhasil. Mudah-mudahan kalian menjadi anak-anak yang solehin dan solehah. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang berjaya di kemudian hari. Mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang cerdas, kuat iman Islamnya, menjadi pahlawan-pahlawan agama di kemudian hari, menjadi da'i-da'iyah ilallah wa rasulih. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Hadiah pertama dari saya untuk kalian, doa. Itu hadiah. The best giving is a prayer. Hadiah terbaik itu dalam doa. Kenapa? La yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang mampu merubah ketentuan Allah Ta'ala kecuali doa. Kalau misalnya ada di antara santri di sini dicatat di Lauhil Mahfuz, nanti kalau udah gede menjadi ojol, ojek online. Tetapi berkat doa hari ini, mudah-mudahan Masya Allah berubah yang tadinya ojol menjadi menteri agama. Amin. Ada yang mungkin jadi tukang jual kangkung, tetapi berkat doa hari ini mudah-mudahan nanti menjadi ibu bupati. Amin. Ada yang mungkin akan jadi apa ya? Ya mungkin kalau camat itu udah baik, kalau camat udah pasti calon mati. Pokoknya mungkin tidak jadi apa-apa, tapi berkat doa menjadi orang yang punya apa-apa. Amin. Maka yang tidak amin gak kena doanya. Amin. Sekali lagi amin. Mudah-mudahan kalian sukses, menjadi orang-orang hebat. Amin ya Rabbal. Setuju ingin jadi orang hebat? Saya kasih kuncinya. Kalau saya nggak hebat, mudah-mudahan kalian hebat. Lebih hebat dari kepala sekolah, lebih hebat dari bapak dan ibu guru,
Dan kepala sekolah, bapak ibu guru sangat bangga bila anak buahnya lebih hebat. Amin. Ingin kuncinya? Kita akan bicarakan semua. Okay, let's talk about how to be a success for the next time. Itu bahasa keseharian saya di sana. So every day, I am with my family, my students, and my people in my house, in my boarding school. Always two language, English and Arabic language. Yes. Yang tepuk tangan paham, yang gak tepuk tangan nganga. Oke. Ternyata kesuksesan yang diinginkan oleh Allah, oleh Rasulullah telah dicanangkan dalam Al-Quran yang tertuang dalam sebuah doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kesuksesan yang paling tinggi, paling mulia, bukan saja hanya di dunia, tetapi dunia hasanah, akhirat pun hasanah, dan tidak akan pernah pergi meninjau neraka. Amin. Kunci kesuksesan itu telah diatur oleh Al-Quran, dibawakan kita oleh baginda Rasulullah, dan dicontohkan langsung. Dicontohkan, Rasulullah menjadi the best example. Contoh paling baik for the all of peoples on the earth. Siapapun itu, lebih-lebih kita umatnya. Alhamdulillah, kita menjadi umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita giring dari dunia, kelak dari dunia sampai akhirat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, ternyata kunci kesuksesan itu telah dituangkan juga dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. What the meaning of Isra? Want to answer my questions? Siapa yang tahu apa itu Isra? Perjalanan mana? Perjalanan, pokoknya perjalanan. Pernah diajar bahasa Arab? Angkat tangan, raise your hand. Do you understand Arabic language? Arabic grammar? Tahu kaedahnya? Siapa yang bisa jawab pertanyaan saya ini nanti akan diberikan hadiah 100.000 oleh Bapak Kepala Madrasah. Ayo, siapa yang mau 100.000? 100,000, bukan Pak gurunya. Ayo siapa? Kata Isra berasal dari kata apa? Bahasa Arab. Iya benar, bahasa Arab. Tapi kata Isra itu diambil dari kata bahasa asalnya apa? Isra. Siapa? Angkat tangan. 100.000 loh. Kepala madrasah yang akan kasih. Asra. Please raise your hand. Okay. Maybe there are women, pupil students. Siapa yang bisa? Anak perempuan? Gak ada. Katanya udah belajar. Iya apa? Ya udah gak apa-apa. Kata Isra itu asal katanya asro. Apa? Asro, yusri, isra'an. Asro asal katanya saro. Saro artinya berjalan di malam hari, bukan berjalan di siang hari. Berarti perjalanan Isra-nya Rasulullah terjadi malam apa siang?
bagus. 100 for you. Okay, clap your hand. Perjalanan di malam hari yang dilakukan oleh Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apa arti Al-Aqsa? Ya masjid, tahu masjid itu nama, Al-Aqsa nama masjid. Tapi apa arti kata Al-Aqsa? Yang jawab 200.000 dari kepala madrasah. Ayo, apa arti Al-Aqsa? Enggak tahu. Tambah 100.000 dari wakaman, jadi 300 jadi. Ada? Al-Aqsa artinya Al-Ab'ad. Apa arti Al-Ab'ad? Yang paling jauh. Itu Al-Ab'ad atau Al-Aqsa. Perjalanan yang luar biasa, panjang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa terus Mi'raj. Apa arti Mi'raj? Mi'raj itu bukan artinya naik, tetapi alat untuk naik. Alat untuk naik kita sebut dengan nama burak, tangga. Apa? Tangga anjah. Burak. You are wrong. Anjah Mi'raj, naik ke langit pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di atas 7 namanya apa? Al-Kursi. Di atas kursi namanya apa? Sidratul Muntaha. Di atas Sidratul Muntaha namanya apa? Al-Arsh. Di atas Arsh saya nggak tahu. Sampai di situ sejarah. Itu perjalanannya begitu panjang, hanya ditempuh oleh Rasulullah kurang lebih approximately just 20 minutes only. Hanya 20 menit saja. Coba bayangkan, 20 menit saja. Kenapa kau bisa? Jangan heran. Jangan bengak, jangan nganak. Jangan melotot juga. Jangan berkekat juga. Jangan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena itu adalah kehendak Allah. Idza aradallahu syai'an ay yaqula lahu kun. Karena Allah yang punya kuasa, maka ayatnya mulai dengan subhana. Dan dalam perjalanan Isra Mi'raj, di sini kunci kesuksesan baginda Rasulullah diperlihatkan. Barang siapa yang mengambil hikmahnya, maka dia pun akan sukses. Sekarang kita ambil, oke? Ambil hikmahnya, oke? Take it. Harus ente ambil. Kalau ente ingin menjadi orang yang sukses. Kalau tidak, I don't care. Nggak peduli. No. Why? Because you are not my daughter, not my son. So if you don't want to be a success, I don't care. Your life. Yeah. Kan begitu? Paham gak nih? Kunci kesuksesan di sana. Saya waktunya sedikit sebenarnya. Saya hanya waktunya kurang lebih 30 menit. Langsung saya akan pergi lewat sana terus ke perayaan sana. Masya Allah. Makanya saya pakai driver, supir itu biar kencang. Supir saya ini nggak main-main, kepala desa. Kepala desa, alhamdulillah berkat dia ngirim sama saya. Kesana kemari saya ajak, alhamdulillah istrinya sudah 2. Saya yang diiring masih still one. Tetapi satu ciri-ciri orang setia. Kalau 2 ciri-ciri orang playboy. Nah, kunci kesuksesan Rasulullah dalam segala hal tidak ada lain adalah hati
Apa? Hatinya. Hati yang sangat suci, bersih. Hati yang menjadi tempat iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Rasulullah menjadi pemimpin dunia akhirat tersukses karena hati. Kenapa hati? Untuk Anda tahu, yang menjadi sanksi, penggerak, operator dari tubuh kita ini adalah hati. Sebelum saya berdiri, hati saya bergerak mengatakan berdiri. Sebelum saya ngomong, omongan saya ini sudah tertulis di hati saya. Sebelum saya mau melihat, ini sudah mata ini sudah dikenop dari sini, di-enter dari hati. Ya. Maka baik buruknya seseorang, pekerjaannya apakah baik atau buruk, tangannya, kakinya, matanya, telinganya, itu kan tergantung baik buruk hatinya. Maka jangan heran kalau ada orang, Masya Allah, gak mau baik. Pengajar gak mau dengar, Quran mau dengar, nasihat gak mau dengar, Tok Guru dilawan, madrasah dilawan, gurunya Masya Allah dilawan. Nakal, super nakal, naughty. Naughty itu nakal itu. Nakal, gak mau dengar, gak taat, not obey, naughty to his father, to his teachers. Kenapa dia nakal? Kenapa dia berbuat gak baik? Hatinya yang gak baik. Juga jangan heran kenapa orang baik, rajin ke masjid, rajin baca Quran, rajin belajar, di sekolah hormat sama gurunya, sama temennya, baik, tawadu, Masya Allah, jalannya rapi dan sebagainya, gak nakal, gak sekena kemari. Hatinya yang baik. Maka pertama kali, kalau ingin kalian sukses, sebagaimana kesuksesan perjalanan Rasulullah Isra Mi'raj bertemu dengan Allah, hatinya diperbaiki, dibelah dadanya. Disebut dengan nama Syaqqus Sadr. Dibelah dadanya dari mulai lehernya sini kemacot sampai bawah pusat. Bawah pusat namanya apa? Bawah pusat atas ini namanya kawo. Oh, dibelah, dioperasi, dibedah tanpa alat operasi yang canggih zaman sekarang, tetapi operasi Allah yang super canggih. Nggak pakai gunting, nggak pakai silet, nggak pakai pisau, nggak pakai alat bius, nggak pakai alat bantu, nggak pakai persiapan darah, nggak ada kejut jantung, semuanya. Dokternya hanya 3, pimpinan dokternya namanya Jibril, kiri kanan namanya Mikail dan Israfil. Maka dokter bedah tidak mungkin bisa sendiri, mesti ada dokternya pakai kaca, senter di sini, misalnya gunting, pisau, darah, alat kejut, cepat ukur tensi dan sebagainya, selesai. Gak mungkin sendiri, itu dibedah. Maka kalian pun harus membedah diri. Harus itu kalau ingin baik hatinya. Tapi bukan seperti Rasulullah, jangan sampai rumah, Bu, Pak, ambilkan pisau. Kenapa? Ayo bedah saya. Bedah begini. Kenapa nak? Hati saya kotor, Pak. Hati saya nggak benar, Bu. Kotor. Saya ingin sukses seperti Rasulullah, dibedah dadanya. Ayo Pak, bedah saja Pak. Bapaknya juga bodoh. Oh iya nak, sebentar dulu. Ngasah dulu. Sudah siap nak? Sudah siap Pak. Ibu samping, adik-adik semuanya samping. Cepat bantu Bapak operasi. Kakakmu ini, Masya Allah, kotor hatinya. Belah dada. Hati. Bukan begitu cara membersihkan diri kalau kita. Mau tahu caranya? Mau tahu caranya? Serius? Supaya hati kita itu bersih
sebagaimana Rasulullah, sehingga sukses dalam segala hal. Maka bersihkan dengan sifat-sifat mulia. Apa sifat mulia? Dengerin orang tuanya, dengerin gurunya, taatin gurunya, taatin orang tuanya, sabar terhadap orang tuanya. Jangan pernah ada sombong, jangan pernah ada bentak-bentak ibu. Belum gempa di Pakistan, ini baru kata saya. Ada yang mau pingsan. Jangan bentak-bentak orang tua. Pulang sekolah, masya Allah, tas dilempar. Gak ada apa-apa di sini. Pulang sekolah, Bu, lapor Bu. Tas dilempar, baju dibuang sembarangan, diinjak-injak, masya Allah. La ilaha illallah. Nah, yang sabar nak, belum masak. Kenapa ibu belum masak? Saya lapar Bu. Siapa yang berani bentak ibunya, ngomong agak tinggi suaranya daripada ibu dan bapaknya, itu alamat tidak akan sukses. Siapa yang tidak pernah bentak ibunya? Amin. Siapa yang tidak pernah cemberut sama ibunya? Anak cuci bajunya, oh kena hitam, kena hitam. Bila perlu Anda yang cuci baju bapaknya, baju ibunya, walaupun celana dalam bapaknya, cuci, kutang ibunya, cuci. Cuci kutang ibunya, lalu minum airnya. Perbaiki rasa ya, payah-payah dia keluar. Enggaklah, enggak sampai begitu lah. Jadi cara membersihkan hati Anda sebagai anak, saya pun menjadi anak, saya punya ibu bapak, saya enggak lahir dari batu. Kalian juga enggak lahir dari pohon kayu, tapi punya ibu dan bapak. Ibu bapaknya kerja siang dan malam, lahir itu. Gak mesti kerja, gak mungkin bapaknya setelah nikah sering tonton. Ya. Kerja siang dan malam, pas keringat banting tulang saling banting. Ya Allah, waktu melahirkan ibunya, ya Allah, sakit. Saya telah melihat 4 kali. Saya telah melihat 4 kali orang melahirkan tanpa sensor. Saya lihat istri saya. Saya lihat kenapa? Karena suami siaga. Selalu dia melahirkan di pangkuan saya, istri saya bantuin dia ngeden. Ayo, sabar. Ngeri, darah keluar, masya Allah, sakit minta ampun antara hidup dan mati. Begitu perjuangan ibu waktu melahirkan Anda, tatkala Anda gede seperti ini, dosa besar. Maka orang yang durhaka kepada ibu bapaknya tidak akan sukses. Yang masih nakal sama ibu bapaknya gak sukses. Tahu ndak bakti atau ndak nurut kepada bapak ibu gurunya juga tidak akan sukses. Maka hati yang kotor perlu dibersihkan dengan akhlak. Nah, untuk merapikan akhlak itu ada caranya. Mau tahu? Supaya kita
kita sabar, hati kita adem, nggak terlalu nakal, dia sak berjula lalu kan, dia sak nakal lalu kan. Nih ke barat mana? Sentik ke barat rumus nah, nih kecerita support cerita nanya jam kira lagu ni. 10 minutes again, okay? 10 minutes. Arak support dengan baja. Lalu umrah dan tawaf ke Masjidil Haram. Contoh masjid saya baca. Harap bapak guru baca ni. Pak siapa namanya? Pak Pasti. I am so sorry, I am a little deaf. Saya agak kedong. Pak Basri mau dia umrah, mudah-mudahan amin. Pas dia datang ke Masjidil Haram, lihat Ka'bah yang begitu agung, mulai dia tawaf dengan hati yang luar biasa, semangat. Tiba-tiba di sampingnya ada cewek. Cewek Arab, cantik, mancung, la ilaha illallah, kuning langsat, body kita. Kalau kita bukan body kita, body dream, lurus. Akhirnya tergodalah dia. Begitu dia melihat yang cantik, putih, kuning, langsat, bersih, masya Allah, langsung jatuh cinta. Pak Basri ini hatinya sudah dugdak. Ya Allah, kalau ini jadi istriku sudah bahagialah saya. Pak Basrinya pergi. Abur. Cemen takut dia. Kenapa? Ya udah nggak apa-apa. Akhirnya Masya Allah terganggu tawafnya. Itu wajah yang dilihat sampai sebunelan. Akhirnya Masya Allah selesai tawaf dia cari, dia ketemu, ditanya siapa namamu. Saya rantai, Sabina disebut aran sikit. Lia, Zia, Zia. Siapa nanya deh? Zia. Contoh ini dong, jangan nangis Contoh Zia, kamu cantik sekali Zia, mancung. Ya Allah, ini pesek ini. Gak apa-apa, kalau di kita pesek lebih menarik. Buat apa mancung kalau pesek lebih menarik? Video pesek. Ya udah dari itu betul. La ilaha illallah. Akhirnya apa? Di Basri ini, Masya Allah. Pokoknya siap. Di mana rumahmu? Siapa bapakmu? Apa kamu punya suami? Tidak, saya masih sendiri. Kalau begitu saya datang ke bapakmu, saya ingin melamarnya. No, ternyata dia beli minuman mau lamar Zia. Apa kata Zia? Apa kata perempuan itu? Ini intinya di sini. Tidak perlu datang ke orang tuaku melamar. Cukup lakukan satu syarat, saya siap menjadi istrimu. Apa syaratmu? Syaratnya hanya satu. Dari hari ini sampai 40 hari ke depan, syaratnya Anda harus sholat berjamaah tanpa ada putus, tanpa ada yang bolong, tanpa ada yang tertinggal 40 hari. Kalau Anda berhasil sholat
40 hari dari hari ini sampai ke 40 harinya. Nih dengerin kata saya tunggu di sini siap menjadi istri. Hanya itu salahnya, hanya itu. Saya nggak uang, nggak mau uang, nggak mau itu dan ini. Pokoknya Anda sholat 40 hari berjamaah, siap saja ada istri. Basri, kacang, gampang. Hanya semangat Pak Basri. Besoknya jam 2 malam sudah sampai di masjid. Belum sudah jam 2. Kenapa? Demi dia, demi sang idola, demi pujaan hati yang cantik. Dia sholat subuh, khusus sholat subuh, Allahu Akbar. Zuhur gak berani telat, jam 11 sudah ada di masjid. Asar, Masya Allah, gak pulang dari masjid dari Zuhur. Maghrib masih jam 6 sudah nongkrong di masjid. Isya gak pulang setelah maghrib, tunggu Isya. Jam 2 malam ke masjid saja. Sholat berjamaah terus sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Setelah mendapat 10 hari, ada perubahan dalam Pak Basri. Menikmati sholatnya. Ternyata sholat itu enak berjamaah. Oh, enak berjamaah. Ketagihan dia sholat. Dilanjutkan 10 hari kedua, semakin dia nikmat. Di 10 hari kedua dia sudah lupa akan si Zia. Lupa dia. Kenapa? Nikmat sholatnya. 10 hari ketiga, 30 harinya, semakin dia nikmat, senang luar biasa, semakin asyik. Sholatnya tidak berani dia telat, menikmati, tenang, tentram hatinya. Setelah 40 hari ternyata dia lupa total kepada perempuan itu. Lupa sama si Zia total. Gak bisa dibayangkan mukanya. Sudah gak dia bayangkan. Kenapa? Saking nikmatnya sholat. Tambah 40 hari lagi, tambah 40 hari lagi. Suatu hari dia ketemu sama si Zia. Pas ketemu, justru Basrinya masuk. Takut dia. Yang dulu ngilang doang. Setelah dia sholat, dan Masya Allah akhlaknya tertata dengan sholat. Ternyata yang menjadi penata alam utamanya adalah sholat. Tertata batinnya. Nggak mau dia lagi yang dosa, nggak mau lagi dia nggak karuan hatinya. Masya Allah pekerjaannya luar biasa, nikmat. Ayo kita nikah, sudah nggak ada rasa, lebih nikmat saja. Akhirnya apa kata perempuan itu? Ternyata perempuan itu adalah perempuan solehah. Apa kata Zia? Itu tujuanku kanda. Dulu engkau lihat saya dengan hati yang nakal, hati yang gak rapi, hati yang gak karuan, hati yang berantakan, hati yang kotor. Maka yang membersihkan hatimu, yang merapikan hatimu adalah sholat 40 hari. 40 punya nilai rahasia tersendiri. Sekarang Anda sudah jumpai itu. Keinginan saya tidak ingin berjodoh dengan orang yang hatinya berantakan. Hanya diundang orang tuanya dinikahkan. Masya Allah. Nih dengerin. Kalau sholat Anda yang 5 waktu ini betul-betul rapi, maka hidupmu akan rapi, karirmu pun akan rapi, keinginanmu akan rapi. Kenapa? Yang merapikan adalah Allah. Itu intinya Islam ini. Kembalilah kepada sholat. Rapikan sholatnya. Jangan hanya di sekolah Anda rapi. Sholat duha diajarin di sekolah. Pulang setelah sholat zuhur, semuanya berjamaah. Sampai rumah enggak sholat asar. Kenapa? Lato-lato. Lato-lato jawabannya. Hanya di sekolah dia rapi, di rumah lato-lato.
Di rumah siapa yang akan mengontrol sholat asar Anda, sholat maghrib Anda, sholat isya Anda, sholat subuh Anda? Kalau di sekolah gampang, karena banyak teman, ada guru yang mengontrol. Di rumah, kalau Anda nggak kontrol diri, nggak akan mungkin. Maka kalau ingin sukses, coba dari hari ini, mulai dari zuhur nanti berjamaah, terus asar jamaah, terus maghrib berjamaah, isya berjamaah, terus sampai 40 hari. Yakin Anda akan merasakan rapi hidupnya. Sukses akan dijumpai. Kenapa tidak? Karena Anda mengerjakan perintah Allah yang paling tinggi, yang menjadi kepala daripada seluruh ibadah adalah sholat. Maka di akhirat pun nanti yang menjadi patokan orang sukses atau tidak sholatnya. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati as-salatu, fa idza saluhat saluha sa'irul 'amal wa idza fasadat fasada sa'irul 'amal. Yang pertama kali dicek oleh Allah nanti pada diri kita adalah amalan sholat. Bila sholatnya rapi, baik, tertata, maka seluruh amal ibadah yang lain dianggap rapi, tertata, akhirnya enggak ditanya-tanya, masuk surga. Biughairi hisab, tanpa dicek yang lain. Nah kalau sudah masuk surga mau ngapain lagi? Itu kesuksesan paling tinggi. Tetapi bila diperiksa sholatnya nggak rapi, nggak bener, ada catatan-catatan yang nggak bener, akhirnya rapotnya merah. Kalau di dunia ada namanya remedial, ulangan susulan. Kalau di sana nanti nggak ada. Ya Allah, mohon saya kembali ke dunia dulu sama sholat. Nggak bisa. Sudah divonis oleh Allah bahwa ini orang ke neraka. Dia rantai dia dan jurumuskan neraka orang-orang yang lalai dalam sholatnya, gak rapi sholatnya, namanya lum-lum. Neraka lum-lum yang penuh dengan ular-ular berbisa, yang gede ularnya seperti leher-leher onta. Itu yang akan melilitnya, mencabik-cabiknya, menancapkan racunnya ke badannya, sehingga satu racun yang masuk ke badannya langsung seluruh dagingnya itu mendidih, lalu keluar semuanya, sehingga tulang belulangnya doang, sakitnya minta ampun. Maka madrasah tempat Anda sekolah tidak ada lain adalah salah satu tujuannya adalah merapikan akhlak Anda. Merapikan, sehingga salah satu cara merapikannya adalah sholat. Siap sholat? Siap harus siap. Rapikan sholat Anda, terutama di rumah. Kalau di sekolah kan ada bapak ibu guru. Kalau di rumah kan macam-macam orang tuanya. Ada yang peduli, ada yang tidak. Ada yang masya Allah, terkadang juga orang tuanya yang gak rapi sholatnya, ya anaknya ikut berantakan. Maka Anda harus pegang kendali untuk diri Anda. Ya, pegang kendali. Kata orang bahasa Arab itu imsik zimamak. Pegang kendali Anda. Anda yang sendiri yang pegang kendalinya, jangan dipegang orang lain, supaya Anda terarah, tertata. Bila Anda dari sekecil ini, sebaya ini, tertata sholatnya, laki perempuan belajar jamaah. Nanti kalau udah tua, masya Allah, Anda nikmati semuanya. Terutama ini praktik, ini siwak, belajar. Saya secara pribadi alhamdulillah dididik oleh guru kami di Hadramaut, Yaman. Itu masya Allah. Kalau ada santri tidak memakai siwak, itu boleh kita nggak temenin. Ini siwak ini masya Allah sangat berarti dalam sholat. Yang terkadang menurut orang kita di Lombok, begitu pakai siwak sekali dua kali dibuang. Kenapa? Bau jigong kan? Gigi. Padahal biasa anggur. Karena saya sudah terbiasa. Saya kalau nggak pakai ini risau saya sholat. Saya merasa sholat kayaknya enteng sekali.
Jadi kalau nggak tahu ya, mau tahu ini kelebihannya? Siwak itu punya 100 macam kelebihan. Salah satu di antaranya menaikkan derajat nilai sholat di sisi Allah Ta'ala. Tadi saya sholat subuh 2 rakaat berjamaah. Nilainya kalau orang dapat 27, saya 27 kali 70. Gara-gara ini. Yang membuat dilipat gandakan 70, yang ini. Punya? Orang muslim dari sejak kecil tidak peduli kepada sunnah Nabi, ajaran Nabi. Nabi tidak pernah meninggalkan ini selama hidupnya. Bahkan waktu beliau sakaratul maut, beliau sebut ini, siwakan saja. Kenapa? Litashili khurujir ruh, supaya ruh itu lebih cepat keluar. Tetapi di Lombok ini Masya Allah, ada siwak-siwak warung yang banyak. Pegangnya bukan seperti ini, tapi seperti ini. Siwak seperti ini dibenci, makruh, artinya dibenci. Kenapa dibenci? Allah nggak suka. Cukuplah hukumnya makruh. Arti makruh dibenci. Siapa yang benci? Allah. Siapa yang benci? Rasulullah. Siapa yang benci? Malaikat yang benci. Mau dibenci Allah? Mau dibenci Rasulullah? Maka rubah ini dengan seperti ini. Kalau ini menaikkan derajat sholat menjadi 70 kali lipat. Ya punya saya sendiri. Kok ente yang enak? Saya gini, dia yang. Kenapa dia begitu sama saya? Awas sentimen sama saya. Nanti kalau berjumpa di jalan saya bawa pulang nanti jadi pembantu. Dan itu. Maka temanya di sini mari belajar rapi sholatnya. Bila Anda rapi dalam sholat, insya Allah rapi hidupnya, rapi ilmunya, rapi kesuksesannya, rapi rumah tangganya nanti, rapi keluarganya nanti, semuanya akan dirapikan oleh Allah SWT berkat sholatnya yang rapi. Jangan asal-asalan sholatnya, benar-benar rapikan dari wudunya. Dari wudunya, lalu Anda berpakaian yang rapi, sholat yang benar, berjamaah di musola, di masjid atau di rumah. Kalau sudah mulai Anda rapi sholatnya, dijamin sukses oleh Allah. Dan suksesan bukan hanya di dunia, tapi nanti masuk surga bi ghairi hisab. Amin. 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 Ya Rabbal alamin. Kepingin hati saya pidato di sini 2 jam, tapi apalah daya, waktu yang meningkat. Saya harus pergi, dan insya Allah walaupun saya pergi, saya hanya titip doa sebagai bentuk cinta saya kepada kalian. I love you all. La ilaha illallah. Benar-benar la ilaha. Sahabat, la ilaha illallah. Namun kita la ilaha. Kau mati dengan aneh apa? Maka lanjutkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Coba ulang. Orang kan sebab la ilaha. Coba. La ilaha illallah. Insyaallah saya mencintai kalian karena kalian adalah anak-anak yang soleh-solehah. Anak-anak yang akan sukses di kemudian hari. Amin. Maka saya titip kunci kesuksesan kalian pada diri Anda. Saya akan kasih kuncinya. Itu tadi adalah rapikan sholatnya. Siap? Siap sholatnya rapi? Siap? Jangan pernah ada yang pilihkan sholat atau mungkin akhir-akhirkan sholatnya. Bahaya, be within yours. Not so good. Not so good job. So please do your prayer on time. Don't late. Okay? Don't late. Don't pray lato-lato only until you get to take your praying. Go to your mosque. Go to your musalla. Okay? Prepare yourself before what the time of praying come to you. So before praying, you always ready. Yeah?
ready, rapi, bagus. Be a smart. No. Be a smart, be a beautiful beautiful girl, beautiful girl and smart boy to take the prayer. Understand? Ready? Ready? Okay, please check yourself. Your style life, check from now. Rubah gaya hidup Anda dari sekarang. Mulai dari cara merapikan sholat. Setelah rapi sholatnya, maka rapi hatinya. Setelah rapi hatinya, maka akhlaknya baik. Dan itulah kesuksesan yang paling utama. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya aku Mas Sampura. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Dan mohon izin saya berangkat Pak Kepala Madrasah. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.